Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di edisi Get to Know Each Other kali ini, kita dari Departemen Project Ekonomi bakal kebagian buat ngisi nih. Ya kurang lebih isi videonya bakal sama kayak teman-teman dari departemen lain. Kita bakal perkenalan lebih dalam siapa aja sih di balik Project Ekonomi gitu. Siapa tahu kan ada yang penasaran lah sama orang-orangnya kayak gimana. Nah, langsung aja deh ya, kenalin nama gue Abdul Aziz. Gue biasa dipanggil Aziz. Gue angkatan 2019, sekarang insya Allah mudah-mudahan lagi menuju ke semester 5. Alamat gue dari Purwakarta. Kurang lebih itu aja sih. Mungkin kita lanjut ke manajer aja deh. Manajer. Hai teman-teman, kenalin gue Selasa Fitri Octavia dari EP 2019 kelas B. Sekarang berarti semester 5. Asal dari Jakarta Barat. Salam kenal. Kenalin, gue Hayatun Novus, biasanya gue dipanggil Ayu. Di sini gue udah mau semester 5, menjabat sebagai manajer infografis di Departemen Project Ekonomi. Nama gue Muhammad Dipa Variansyah, biasa dipanggil Dipa atau Anca. Gue dari EP 2020, rumah gue di Duren Sawit, Jakarta Timur. Kalau ada yang tahu atau dekat, main-main aja bareng, santai. Yuk lanjut. Ya udah, selanjutnya mungkin dari gue ya. Gue Intan Nur Indah Cahyani, panggil aja Intan. Dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Semester 2 berarti sekarang lagi menuju semester 3, tinggalnya di Depok. Mantap. Lanjut. Anak Depok. Ayo. Lanjut ya. Halo semua, kenalin nama gue Sabrina Febiani, biasa dipanggil Sabrina. Mahasiswa Winsyarif Hidayatullah, jurusan Ekonomi Pembangunan. Sekarang memasuki semester 3, rumahnya di Mampang, Jakarta Selatan. Salam kenal semua. Oke. Hai semua, gue Rika Novita, mahasiswa semester 2 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang semester 2, menjadi anggota di Departemen Project Ekonomi. Tinggalnya di Jakarta Timur. Salam kenal. Kebanyakan anak Jakarta ya. Gue doang yang dari luar kota. Salam kenal semuanya. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal juga. Ya. Baru kenal. Supaya perkenalannya lebih terarah, gue bakal bacain beberapa pertanyaan nanti masing-masing dari kita ngejawab satu-satu. Gimana? Siap. Boleh. Boleh. Gas. Oke. Gue bacain deh ya. Pertanyaan pertama nih. Yang paling umum dulu deh. Alasan kalian masuk ke HMPS, terus alasan kalian masuk ke Departemen PE gitu spesifiknya, itu kenapa sih? Mungkin dari siapa dulu? Gue dulu kali. Boleh. Udah gue dulu. Gue kalau alasan masuk ke HMPS, yang pertama sih alasan utamanya nyari teman. Soalnya kan gue anaknya introvert ya, susah keluar gitu. Jadi harus ada paksaan gitu buat keluar. Nah, salah satu paksaannya gue ikut HMPS biar bisa nyari teman lah. Terus yang kedua, supaya gue punya pengalaman gitu, punya pengetahuan baru, keterampilan baru. Saya kan gue pemalu, gue tuh gak bisa ngomong di depan banyak orang kayak gini. Makanya gue ikut HMPS tuh ya seenggaknya biar dipaksa lo buat ngomong. Sekarang kan ya seenggaknya sebagai kadep gue harus ngomong gitu kan depan anggota-anggota gue, jadi kepaksa kan. Ya seenggaknya lumayan lah dapat ilmu baru. Itu sih alasan gue cuma 2 doang. Pengen punya temen sama pengen dapat pengetahuan baru aja. Simple. Coba yang lain. Siapa aja deh, bebas. Intan deh. Kalau Intan sama sih kurang lebih kayaknya orang kalau masuk ke sebuah organisasi itu kayaknya memperluas relasi, terus nambah pengalaman, terus juga nambah ilmu baru kan. Jadi kayak kurang lebih sama kayak gitu juga. Ayo selanjutnya siapa? Apa gue ya?
Ini tadi tanya itunya juga nggak sih? Kayak milih PE apa masih HMPS? Oh iya, sama milih PE, gue lupa. Itu biasanya ya. Nanti mungkin Yaudah, kalau mau yaudah. nambahin. Yaudah. Kayak kalau HMPS sama deh. Terus mau nambah relasi. Cuman kalau misalnya spesifik ke PE, karena sebelumnya udah ikut IDS, terus masuk IDS kan divisi dekdok, terus kayak kok maksudnya pengen biar sejalan sama jurusan. Jadi kenapa milih PE biar ada embel-embel anak ekonomi. Mantep. Emang anak ekonomi banget ya, milih PE. Biar Tidak. ada embel-embel. Iya. Tadi gue kelupaan deh. Kalau alasan milih PE, kalau jawaban jujur ya, sebenarnya PE itu bukan pilihan pertama gue. Gue pilih departemen lain. Cuman ya gak tahu kenapa tiba-tiba kaget gue juga kok tiba-tiba jadi KDPE gitu kan. Cuman ya udahlah. Ternyata enak juga kok di PE. Anggota-anggotanya pada rajin. Jadi gue terlalu banyak kerja. Itu sih positifnya. Gak Tadi ada juga alasan khusus sebenarnya. oh, iya. Oke, terus tadi juga Intan sempat ketinggalan kenapa PE kalau Kak Ajis tadi bilang kan itu pilihan pilihan bukan kedua, Iya. bukan pilihan pertama. Kalau Intan milih PE itu pilihan pertama karena apa ya? Karena tuh dilihat dari kayak tugas-tugasnya tuh seru, kayak ngadain webinar, terus kayak seru aja gitu lah, kayak penasaran kan, suka ngeliat webinar tuh ya. Terus gimana sih orang-orang bisa ngadain, terus akhirnya ternyata di departemen ini tuh kerjaannya ngadain webinar gitu. Terus Gitu seru nggak, aja Tan? sih. Terus sih ya. Seru tapi capek. Gue kali ya. Boleh. Kalau alasan HMPS itu pastinya yang nggak jauh pengen nambah relasi, nambah pengalaman juga, sama nambah ilmu. Ilmu kan juga nggak harus mesti di kelas ya. Ilmu itu kan bisa dapat dari mana aja. Terus kayak kalau di organisasi itu kayak bisa mengembangkan soft skill, kayak leadership gitu. Terus kalau mau masuk PE itu sebenarnya pilihan kedua sih PE. Apa ya, agak kaget juga waktu pas jadi manajer infografis. Terus kalau mau masuk PE itu lihat dari tupoksinya cukup menarik karena gue suka kayak ngebahas tentang isu-isu ekonomi kayak gitu, terus diadain kayak webinar gitu. Iya, kalau gue sendiri sih hampir sama lah ya alasannya sama yang lain. Pertama ya pasti nambah relasi, terus nambah pengalaman, belajar ilmu baru. Sama ini sih paling dulu kan di SMA kan organisasi juga, paling mau lanjutin aja organisasi di jenjang universitas tuh kayak gimana sih pengalaman organisasinya, terus kayak ilmu-ilmu yang didapat kayak gimana aja. Terus kalau buat spesifik masuk proyek ekonomi, hampir sama sih sama Kayu alasannya. Emang tertarik sama tupoksinya ekonomi kayak gimananya, terus emang suka aja, kritis aja sama isu-isu ekonomi yang lagi berkembang lah, lagi beredar gitu ya, pening. Nah, paling gitu sih. Next ya. Dari Sabrina, alasan masuk HMPS tuh karena kan HMPS tuh bisa memberikan kita tuh banyak manfaat, misalnya kayak bisa ngembangin pola pikir, terus jadi berpikir lebih kritis, terus kita juga bisa nambah relasi pertemanan sama kayak yang tadi, terus melatih cara berkomunikasi yang baik agar lebih percaya diri di hadapan orang banyak. Nah, kalau misalnya alasan masuk PE tuh sebenarnya PE juga pilihan kedua Sabrina, tapi PE ini tuh karena ngelihat tugasnya itu memiliki fungsi yang baik, kayak bikin webinar, terus bikin belajar bareng gitu-gitu tuh seru sih kayaknya. Jadi ya oke-oke aja. Oke. Yang terakhir ya? Ya. Kalau dari Dika sendiri sih kayak nambah relasi juga sama kayak teman-teman semua, terus sama nambah-nambah kegiatan aja gitu Kak selama online kayak gini kan. Terus kenapa milih PE? Yang pertama kan searah tuh sama jurusan kita. Terus sekarang kan kayak di berita-berita juga banyak tuh ya tentang isu ekonomi lah, apalagi di masa pandemi kayak gini gitu kan. Ya udah, jadi kan kita bisa kayak nyalurin gitu kan lewat webinar gitu. Itu aja sih. Kalau tadi sih kalau bisa disimpulin, alasan-alasan pada masuk ke PE itu emang gara-gara jiwa-jiwa ekonomi gitu kan. Pengen
lebih aktif gitu mengkritisi masalah-masalah. Nah, terus pada tertarik juga karena nama tupoksi dari departemen. Nah, kalau misalkan teman-teman nih yang lagi nonton sekarang, sekiranya ada yang penasaran, kira-kira tupoksi dari P itu gimana sih? Mungkin nanti bisa tunggu lah. Ntar kita bikin videonya secepat mungkin. Tunggu ya. Santuy tunggu. Selamat menanti teman-teman. Ampun. Aja. Insya Allah ada kok buat yang penasaran. Mungkin tahun depan kan ada maba gitu, lihat sekarang tahun depan pengen masuk PE. Oh, yang penasaran. Iya, tunggulah, ada kok. Ya betul banget, soalnya kan kita baru gitu kan di tahun ini PE. Iya, kita departemen baru. Iya. Departemen baru juga. Kayak tetap pantengin aja terus YouTube HMPS-nya. Teradal. Nonton Masa Podcast. Ya. POE. Nah, terus kalian promosi. Nonton Boleh. dengerin sorry. Ada juga di Spotify. Nah, kita lanjut nih. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau tadi kan udah pada dijelasin ya, kalau tertarik sama PE itu salah satunya gara-gara sama tupoksi atau proker lah. Senang sama proker-prokernya. Terus perasaan kalian nih setelah 1 semester di departemen PE atau ya umumnya di HMPS lah. Gimana nih kesan-kesannya gitu? Setelah menjalani 1 semester, sesuai ekspektasi gitu? Yang tadinya menyenangkan, apakah tetap menyenangkan? Dulu nih. Unek-uneknya paling banyak gimana? Nah, itu tuh. Coba dulu. Keluarin unek-uneknya. Ya apa ya? Kalau kadep sih nggak ada. Aman. Bukan yang paling berat kadep. Siapa dulu nih? Masa gue lagi sih? Gue mulai yang pertama. Ya. Apa? Diva kayaknya ready banget tuh Diva tuh. Nah, Diva paling banyak nih berarti Kayaknya banyak banget nih unek-uneknya. Gas, Dip. Kayaknya udah nyiapin dari kemarin sih. Dari awal masuk PE udah nyiapin. Waduh. Spontan aja nih, spontan. Kayaknya tuh. Gas, Dip. Palingan apa ya? Nah, so far sih setelah jadi anggota PE ya, banyak lah. Kita udah ngejalanin beberapa proker kan. Dari webinar, terus juga gue sendiri juga ngejalanin proker sendiri, yaitu jalanin podcast. Itu salah satu challenge sih buat gue. Soalnya kayak banyak lah ya, kayak ada kendala segala macamnya, dan gimana sih kita harus nyelesain permasalahan-permasalahan itu, kendala-kendala itu. Terus juga kita juga tertantang terus lah gitu. Apalagi kan kayak ekonomi makin sekarang kan di masa pandemi kayak gini nih ya, itu lagi dapat ujian banget lah, dapat cobaan banget lah. Nah, dari PE sendiri buat nyelesain masalah-masalah kayak gitu juga, kita juga kritis lah sama permasalahan kayak gitu segala macamnya. Paling gitu sih. Itu sesuai ekspektasi lah ya, apa yang dikerjain 1 semester itu. Alhamdulillah sesuai ekspektasi, walaupun ada beberapa hal yang melenceng lah gitu pikir. Iya. Tapi lebihnya sesuai ekspektasi. Wajar. Coba yang lain. Gue ntar aja deh gue main. Tuh, mungkin yang se-project sama Diva. Nah iya, siapa tahu sama. Sekali. Ya, Intan. Apa nih? Podcast ya, project kita tuh podcast. Kalau dari Intan sih emang gimana ya? Kayaknya emang suka aja gitu, jadi ngejalaninnya ya seneng-seneng aja. Apalagi kayak podcast tuh kan kayak asik kan Dip ya, kayak ngomong-ngomong gitu tuh seru-seru aja. Asik banget Dan. Terus kayak ya udah sih pokoknya kalau dari Intan sendiri, alhamdulillah ngejalaninnya happy aja. Gimana yang lain? Mungkin yang webinar kayaknya. Ya tuh berat yang juga lebih tuh menguras tenaga kayaknya tuh. Oke, Kak, mau duluan nggak? Boleh deh, Kak. Kalau dari Dika sendiri kan sebelumnya memang belum pernah ya buat acara webinar kayak gitu. Jadi ya nambah banget nih pengalaman gitu, kayak gimana sih buat webinar kayak gitu kan, apalagi online nih keadaannya. Nah, terus kalau pesannya buat PE, semoga PE makin bermanfaat lah buat teman-teman semua. Amin. Amin. Semoga. Dari gue lah ya. Mungkin lebih ke bukan keluh kesah sih, kayak lebih ke gelisah gitu loh. Kan
webinar kan live ya. Jadi kalau ada kesalahan atau apa tuh ketahuan banget, nggak bisa direvisi saat itu juga. Terus juga persiapannya lumayan panjang. Itu sih lebih ke gelisah sih, takut ada salah karena nggak bisa diedit ulang karena emang live dan butuh kerjasama yang lumayan banyak. Terus juga karena melibatkan dosen juga, jadi agak takut salah. Apalagi kita kan kayak langsung dari angkatan kita yang sebelumnya bukan anggota ya, maksudnya nggak dituntun langsung sama kakak-kakaknya. Iya. Kita dituntut buat berkreativitas kayak bebas aja gitu, jadi lebih ke gelisah gitu. Lanjut. Ayu dulu deh. Gue ya. Pas selama 1 semester di Departemen PE pastinya senang banget. Pertamanya bikin infografis gitu. Kalau misalkan kendala sih banyak sih kendala karena itu kan programnya per minggu. Dan juga banyak saran sih dari beberapa orang yang terkait infografis. Cuman dari situ gue pribadi jadi lebih mengintrospeksi diri. Jadi pas setelah ada masukan itu gue jadi lebih bisa kerjasama sama tim, kerjasama sama departemen juga, dan di situ juga gue udah bagi jadwal piket per setiap anggota maupun itu juga manajer sama kadep buat nyari bahan materi untuk infografis kayak gitu. Jadi paling nanti di gue-nya hanya sedikit meringkas atau mungkin kayak ya intinya sih gitu, kayak lebih meringkasnya aja. Terakhir gue ya, kalau gue sih sebenarnya capek enggak. Soalnya kan ya gue gak ada kerjaan juga sebenarnya. Proker pun cuma satu, megang tuh cuma EP101. Ya kalau yang nonton tahu, itu proker yang di YouTube lah, yang udah lama gak upload. Cuman ya karena gue kadep, gue lebih ke pusing sih. Soalnya kan gimana ya, setiap proker tuh seenggaknya gue harus ikut serta gitu, ikut mikirin. Terus ditambah, PE itu kan bukan pilihan pertama gue. Gue tuh anaknya bukan akademik banget. Sementara PE itu akademik banget, makanya bertolak belakang. Dia agak susah lah. Betul. Ya itu aja sih. Selalu akademik. Tapi BTW ini Sabrina belum deh kayaknya. Belum. Iya. Ketinggalan. Dia tangguh banget sendirian. Ini yang paling penting akademik. Oh iya, Sabrina paling penting. Kalau dari Sabrina kesannya tuh, kalau kesannya tuh ada senangnya, ada capeknya juga. Senangnya tuh kayak jadi nambah pengalaman, nambah ilmu lagi. Karena kan sebelumnya Sabrina tuh belum pernah ikut organisasi. Kalau capeknya tuh ya gitu, belum pernah ikut organisasi, jadi baru pertama kali terjun, oh ternyata kayak gini ya. Tapi senang aja sih di PE ini. Kalau pesannya itu semoga Departemen Proyek Ekonomi ini selanjutnya tuh anak-anaknya semakin kompak, terus semakin baik lagi. Brokernya semoga semuanya dilancarkan. Amin. Semoga. Amin. Berarti seenggaknya ya kebanyakan dari kita ngerasain kalau 1 semester di PE itu positif lah ya. Hasilnya positif, bagus lah. Alhamdulillah positif vibes. Ada kompak semua. Kompak bagus. Insyaallah. Padahal fun fact-nya kita tuh belum pernah ketemu 1 semester itu. Kita cuma ketemu online doang. Itu yang MO doang nih. Oh iya, gue ketemu Intan sih. Cuman berdua. Gue baru ketemu. Karena gue sekelas. Baru ketemu Kak Ayu sama Dipa doang, sisanya belum pernah ketemu. Ya Allah guys. 1 semester. Nah, ngumpul bareng. Gak apa-apa. Yang penting kerjanya bagus, itu aja udah. Nah, biar lebih menantang nih sesi perkenalan kita main games gimana? Gamesnya simple sih, cuman games apa pernah tuh? atau gak pernah aja. Seru nih. Kayaknya seru sih ya. Ntar gue bacain pertanyaan nih, terus kalian jawab pernah atau gak pernah. Oh, siap. Jawabnya pakai kertas. Oke, Ini pertanyaannya random nggak? Atau gimana nih pertanyaannya? Mengintimidasi aja. Aduh. Pokoknya kita sedikit mengintimidasi nggak apa-apa kan? Gak apa-apa lah. Kita kalian ngeluarin unek-unek dikit.
Ntar dua kalau gua pepatah lah ya. hitung 1, 2, 3, keluarin jawabannya ya. Kita random aja nih. Oke. Yang pertama, pernah atau gak pernah mau ngomong sesuatu, tapi pas ketemu orangnya malah lupa mau ngomong apa? 1, 2, 3. Jelas pernah sih. Semua berarti. Jelas Ya pernah sih. semua deh, pasti pernah. Pasti pernah. Nggak pernah tuh yang dipertanyakan. Iya, Apalagi karena orang-orang kan lemot. manusia sifatnya pelupa emang ya. Jadi kayak pasti pernah. Nice. Bagus. Seenggaknya gue ada teman. Lanjut, pertanyaan kedua. Wah, ini agak itu sih pertanyaannya. Pernah atau gak pernah bohongin pacar? 1, 2, 3. Nggak pernah. Punya pacar. Nggak pernah Gak punya. punya pacar, jadi apa ini Nggak boleh bohong? lah. Gue doang yang Harus pernah. Gue ganti ini. Masa gue doang sih yang pernah? Nggak apa-apa. Para Normal. masih jadi pacar atau udah jadi mantan nih Roman? Udah jadi mantan. Oh, makanya ngaku. Itu Bahaya, berbohong demi Pak. kebaikan. Berbohong demi Nggak kebaikan. apa-apa. Gak apa-apa kok demi kebaikan. Betul. Lanjut. Nah, ini seputaran kampus sedikit lah. Pernah atau gak pernah dilabrak kakak kelas atau kakak tingkat? Wah, ini agak. 1, 2, 3. Ini kampus sekolah atau gimana? Sekolah atau kampus? Dua-duanya. Seumur hidup lah ya. Dua-duanya lah. Iya. Kan kalau angkatan 20 Wah, pernah dong. online. Wah, Serius pernah itu. Ayo. Apa? Rika juga Pasti pernah. kampus. Kak Ayu juga pernah. Masalah personal. pasti Biasa. fuckboy sih. Tapi bukan cewek labraknya. Oh, kirain masalah cewek. Nggak seru dong. Kalau cowok kayaknya barbar deh. Kayak pengen ngajak berantem. Biasanya sih dia berantem. Lupain aja. Tunggu di parkiran ya. Lebih tepatnya sih Itu waktu yang kakak dua. kelas sih. Kakak Yang tingkat. dua kenapa? Di sekolah sih, Kak. Nah ya kan, sekolah. Sedih banget kayaknya. Nambahlah di kampus. Biar Duh. pengalaman. Jangan dong. Pengalaman. Maksudnya dibenci tanpa sebab gitu. Iya, betul. Wih, Parah. tanpa sebab. Wajar. Gue juga hidup. Lanjut pertanyaan Pasrah banget. berapa ya? Nah, pertanyaan selanjutnya lah. Nih, pertanyaan agak-agak juga. Pernah atau gak pernah nge-stalk IG anak EP? Jujur ya, jujur. Pertanyaan macam apa ini? Stalknya Jujur. ini konteksnya gimana nih? Dalam konteks. Penasaran. Dalam konteks penasaran. Penasaran aja. 1, Oke 2, lah, 3. penasaran. Pernah lah. Ya, pernah. Masa Oh, nggak pernah nggak sih? pernah. Ya pasti pernah. Pasti pada pernah. Yakin sih. Gak usah dijelasin lah kenapa. Tahu kok. Lanjut. Pernah nggak pernah datang telat waktu masih sekolah? Sekolah ya? Sering banget. Sekolah. Pernah. 1, 2, 3. Jelas. Tiap hari. Gue dulu. Pernah. Kalau sekolah nggak pernah telat, ada yang kurang deh. Iya. Bener. Kenang-kenangan. Ada yang Kadang kurang. waktu sekolah itu ini ya, yang kayak saya malu datang terlambat, tapi Iya, kita pernah terlambat. Emang pada nyari Jangan malu aja. jongkok, ya, waduh. Emang nggak punya malu. Berarti. Tabiat. Pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak pernah pura-pura salah kirim chat? 1, 2, 3. Lupa lagi. Pernah nggak ya? Kayak sering banget sih, Kak, kalau di grup. Pernah. Di grup. Iya sih. Gue dulu Buat pernah salah ngeramein kirim kan? grup ke grup dosen. Parah banget sih itu sumpah. Panik banget gue pas cek. Ini Konteksnya ngelobi. pura-pura loh. Pura-pura. Oh, kalau pura-pura. Pernah juga sih. Pura salah pura-pura. kirim. Pernah juga. Oh, pura-pura Pernah juga ini sih. mah kayak modus gitu ya? Iya, pernah juga sih. Ini modus nih. Biar di chat balik. Namanya juga cowok. Pasti pernah lah. Nah, juga cowok. Pertanyaan selanjutnya. Ini jujur juga ya. Jujur nih. Pernah atau gak pernah suka atau naksir sama anak EP? Jujur ya. Keluarkan jawaban. 1, 2, 3. Kayak Belum. Kayaknya gue kayak doang. belum nemu aja sih, belum nemu. Online. Kalau anak 20 kan online.
Kan Iya. online anak 20. 20 Oh, online, sangat kita wajar. offline. Itu Sela bohong tuh. Itu Bener. bohong dia. Kalau salah bohong sih. Biar waktu yang mengungkap. Gua pernah. Atau nyebar undangan sama anak FP ya. Wih, amin. Itu sih boleh. 20 aja belum offline, coba udah offline. Ya. Gak ngerasain ya. cinlok sama teman angkatan. Dia. Iya, oh lagi cerita Oh, nih, cerita curcol ya. Oh, curhat nih. Enggak. Itu Oh. orang-orang suka kayak gitu, orang-orang. Oh, orang. Oh. Panik gak? Lanjut. Gak usah. Yang itu jangan dibahas. Masa lalu. Pernah atau gak pernah jadi korban ghosting anak kampus? Biasanya anak cewek. Kalau kayak gini. Ini mah ya, 1, aduh 2, pertanyaan 3. apa ini? Gue sih biasanya itu. Jelas tidak pernah. Ya, pernah. Siapa yang pernah? Oh, siapa? Intan lu pernah? Kan Wah, Intan pernah. Sama siapa yang Intan. Siapa yang berani Tapi kan siapa? teman-teman teman Udah, kampus lanjutan kan ya, namanya. teman. Adalah Aduh. pokoknya pernah di Wah, parah. guys, next pertanyaan. BTW Apa-apa, ini gak? tulisan gua ke Miro nggak sih? Kelihatan. Ada kok. Ada Bacanya aman. normal nggak? Normal nggak gitu? Nggak kebalik kan? Normal. Normal. Gak apa-apa, yang penting kelihatan. Gue aja cuma X doang. Gue gak punya pulpen sama spidol, sumpah. Anak kuliah Ya gak Allah, punya pulpen. Kak. Makanya gue gak cocok di PE. Lanjut. Panutan banget nih Kadep nih. Jangan jadi tiru ya. Sumpah. Ini pertanyaan seputar kampus lah. Pernah atau enggak pernah kepikiran buat keluar UIN? Kayak ujian ulang gitu di kampus lain. Jawab ya. 1, 2, 3. Pernah. Kayak Semuanya pernah. pasti banyak kan pernah sih. Sepengalaman gue, UIN tuh jadi pilihan kedua mulu soalnya. Parah emang. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Masih terkait perkuliahan. Pernah atau gak pernah ngalamin kejadian malu-maluin pas perkuliahan? Tolong ceritakan dikit ya, biar kita tahu. 1, 2, 3. Gue pernah. Lebih nggak tahu sih ya. Iya, bingung. Ya kalau online sih wajar. Iya. Wajar, bingung juga. Hal-hal yang memaluin itu kayak gimana kalau online? Tiduran sih paling. Kali Tiduran. bocor. Siapa aja yang pernah? Bocor. Siapa yang Atau pernah? video on lagi komuk atau Nah, itu kesalahan Iya. yang sangat wajar sih. Yang pun pada gak Tiba-tiba pernah. on cam. Lebih ke lupa. Gue dulu pernah sih. Pas kuliah offline malu-maluin banget tuh. Gue telat 1 jam. Masuk-masuk diliatin nama dosen sama satu kelas anjir. Itu malu-maluin banget sih. Coba kamu lagi. karena dicontoh sih ya itu. Gak, jangan. Mantap. Kadep kita panutan nih. Makanya dari tadi gue tuh gak cocok di PE anjir. Gak ada akademik. Wah. Ini tadi. Justru biar Masa ada, bisa Cuk? akademik. Iya. Ya sih kayaknya karma buat gue itu man. Biar lebih rajin. Lanjut nih kita ke pertanyaan-pertanyaan terakhir. Pertanyaan kedua terakhir. Ini masalah kita di HMPS. Pernah atau gak pernah ngerasa kepaksa buat ikut rapat? Di PE ya? Di PE atau di HMPS? Kayak PE deh. PE aja deh. Pernah atau gak pernah ngerasa kepaksa ikut rapat di PE? 1, 2, 3. Iya pernah. Mantap. Soalnya sekali Wah, kepaksa gue kadepnya. ketiduran. Kadepnya malah pernah ya Allah. Gue sebagai kadep itu gue pernah. Normal. Gue aja yang ngajak pernah. Nggak tiap hari mood kita bagus kan. Kadang malas aja gitu. Wajar. 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 Wajarin aja lah. Kayaknya gak patut dicontoh banget ya gue sebagai kadep. Parah banget sih. Lanjut nih, pertanyaan terakhir. Ini kayaknya gue udah pikirin 1 semester nih kayak gini ya.
pernah atau gak pernah bosan ngejalanin proker atau hal-hal lain di MPS? Terus pernah gak kepikiran buat ngundurin diri? Jawab jujur. Terus jadi Satu, satu dua, pertanyaan. 3. Satu pertanyaan. Saya nggak sampai ngundurin diri deh. Ya, Kalau bosan Bosan iya. mah pernah tuh nggak sampai Oh iya ngundurin sih diri ya, juga. kayaknya ini deh tengah-tengah deh. Ah, Gue Tengah-tengah deh. pernah sih. Gue pernah sih kepikiran buat ngundurin diri. Jujur. Serius. Soalnya kan ini online. Ya sih, bosan. Gue kan di luar kota sendiri. Gak ada temen. Pusing. Bosen ya. Iya, makanya jadi ya. Kayaknya ya 1 bulan pertama lah. Saya kan belum pada kenal juga nih sama teman-teman anggota PE. Jadi masih berasa sendiri. Cuman ya bulan-bulan selanjutnya udah lumayan lah. Udah ada teman. Siapa nih? Siapa lagi yang pernah coba? Gue penasaran. Tapi nggak sampai ngundurin diri juga kali. Kayak sayang, gile. Gue sih pikiran sih. Pengen ngundurin diri. Sumpah nih nggak ada. Atau bosen kenapa deh? Gue dah Iya, bosan paling- kan gue 4 kali. Gitu-gitu mulu. Paling kalau ada yang bentrok sih, ya bentrok rocker, bentrok rapat gitu-gitu. Pusing ya. Kalau udah bentrok-bentrok tuh. Jadi kayak gue bingung nih mau milih yang mana gitu kan, kadang dua-duanya sama-sama penting gitu. Gue juga ekspektasinya tuh ikut HMPS bakal aktif. Cuman ternyata kuliah semester 4 pusing juga ya. Jadi Semua. ya. Pusing ya. Belum 5 aja. Udahlah. Jalanin aja yang namanya kuliah. Apalagi nih sama anak-anak 20 yang mau semester 3 sekarang. Itu pintu gerbangnya tuh. Semangat deh. Udah jadi kan. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir. Wah. Kayaknya karena udah panjang juga. Sebenarnya masih pengen nih banyak yang diomongin gitu. Pengen banyak yang dikeluarin supaya ya teman-teman semua nih yang lagi nonton sekarang bisa lebih kenal gitu. Cuman ya apalagi karena waktu yang memisahkan kita. Sebenarnya gak mau juga. Mau gimana lagi kan. Mungkin cukup sekian nih buat video kita sekarang. Nanti tunggu aja video kita selanjutnya pasti ada lagi kok. Semoga nanti video selanjutnya kita bisa ketemu langsung. Bisa offline. Amin. Semoga PPKM dari Mungkin- perpanjang. Iya. Semoga amin dah. Apapun. Semua deh, amin. Nah, mungkin cukup sekian buat sekarang. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai Makasih. jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you. Sampai See you. jumpa di episode berikutnya.